Nah, seperti yang aku bilang di video kemarin, aku bakal bikin CO2DY, Citrun dan soda ya. Nah, di sini yang aku siapkan itu adalah botol soda ukuran 390 ml karena yang kita butuhkan itu, terutama yang harus kita bikin ya, itu adalah tutup botolnya sendiri. Nah, CO2 ini sendiri bakal aku pasang di tank yang kemarin kita setting. Nah, selain dari botol sendiri, bahan yang kita sediakan adalah selang ya. Nah, kalau selang aku selalu rekomendasikan kalian menggunakan selang khusus CO2 ya, yang kuat banget buat tekanan citron soda ataupun CO2. Kemudian bubble counter ini penting banget, bubble counter ini penting banget buat kalian. Terus keran, nah keran nanti aku ambilkan dulu. Terus keran ya, ini kerannya. Kemudian 2 buah konektor selang ya, cukup 2 aja, lebih bagus 3 sebenarnya, cuman aku pakai 2 aja. Terus check valve, terus bubble counter. Nah, bubble counternya sendiri kalian bisa pakai punyanya infus ya. Ini aku juga pakai bekas infus dan udah aku pakai selangnya, nanti tutorial lengkapnya sudah kita ngerakit ini. Kemudian lem super atau lem cyanoacrylate atau lem G atau lem Korea atau lem Cina. Kita langsung aja ke pembuatannya. Satu lagi, ini benang, aku pakai benang lepis ya, dia besar dan ini lebih awet dan lebih kuat. Langsung aja. Nah, yang pertama harus dilakuin adalah ngelobangin si tutup botolnya itu sendiri. Yang tutup botol merah ini buat botol soda, yang tutup botol hijau ini buat citrun. Jadi yang di botol soda lubangnya cuma 1, yang di botol citrun lubangnya 2. Langsung lubangin aja. Aku ngelobanginnya cuman menggunakan pisau dan gunting. Cuman usahakan lubangnya ini nggak lebih besar dari si selang CO2 yang bakal nyambungin antar botol ya. Nah, selalu pastikan lubangnya itu nggak lebih besar dari si selang. Jadi kalau dimasukkan sampai susah banget lah ya, paling enggak dia mepet banget. Nah, kalau udah kayak gini harusnya bisa lebih rapet lah. Yang satunya juga kalau misalnya kurang besar ya besarin aja lagi. Cuman usahakan seperti yang aku bilang tadi, nggak lebih besar dari si selang. Jadi rapet banget si selang dengan si lubang yang kita buat. Nah, ini buat yang citrun dan ini buat yang soda. Yang soda cukup 1 lubang aja, yang citrun 2. Nah, kemudian tutup botol di bagian atas itu kita amplas ya. Tinggal kalian amplas saja seperti biasa. Nah, tutup botolnya udah selesai diamplas. Fungsi dari si permukaan tutup botol diamplas sendiri adalah buat mengikat si lem Korea atau lem cyanoacrylate-nya, lebih mengikat pada si permukaan tutup botol tersebut ya. Jadi nggak mudah terbuka si lemnya tersebut. Kita lanjut ke proses berikutnya. Nah, selanjutnya kalian bikin sambungan selang dari botol 1 ke botol satunya ya. Oh iya, tadi itu salah, yang lubang 1 itu citrun, yang lubang 2 itu si soda. Nah, di sini sambungan pertama yang si citrun sendiri itu langsung ke permukaan yang
permukaan botol pertama ya. Jadi usahakan ukur panjang selang bisa mencapai ke permukaan botol, ke dasar botol. Nah, kira-kira segini. Terus kalian coba tandai di bagian dalam, bisa menggunakan spidol ataupun tanda apalah ya. Nah, kemudian di bagian permukaan yang di ujung botol itu kalian lilit benang semampunya lah, setebal mungkin lah. Nah, bagian selang ujung tadi udah selesai kita tandain, terus pasang mepet aja di bagian botolnya. Nah, fungsi si benang sendiri untuk memperkuat hasil leman juga ya, jadi nggak mudah ketarik ke atas ke bawah si selangnya tersebut, sekaligus menjadi ganjal antar lubang bawah dan lubang atas. Nah, terus kemudian tinggal kalian coba sambil agak tarik kayak gini dia ke bawah, lilit benang juga di bagian selang yang atas. Usahakan agak keras ya kalian nariknya, baru kalian lilit. Nah, tutup botol yang pertama udah selesai kita buat, kurang lebih kayak gini ya hasilnya. Ini udah nggak bisa naik dan turun lagi. Jadi kita lanjut ke botol yang satunya. Nah, di botol yang satunya selangnya ini nggak perlu sampai ke bawah, selangnya cukup di permukaan botol aja ya, di bagian depan aja. Jadi ukur aja kira-kira botol ke botol bagian panjang selang ini udah mencukupi atau enggak, terserah kalian itu. Kalau aku segini kayaknya cukup. Kemudian pasang. Nah, buat di ujung yang sambungan pertama itu pasangkan konektor selang ya. Nah, di ujung konektor selang usahakan kalian lilit benang lagi biar lebih kuat. Lebih tadi di sini mentok sama lubang yang ada di tutup botol, kita pasang benang lagi. Nah, buat yang bagian dalam udah selesai dipasang, kita lanjut kasih benang lagi di bagian atasnya ini ya. Seperti yang tadi caranya, tinggal kalian tarik aja agak kencang, sekiranya kuat lah ya, baru kalian pasang benang di bagian atas. Nah, bagian atas sudah selesai kita pasang, kemudian lanjut ke lubang yang sebelahnya. Untuk pemasangannya sama kayak yang ini ya, jadi tinggal kalian masukkan. Oh, padat banget lubangnya. Nah, masukkan dulu, kemudian pasang konektor selangnya. Terus lilit benang seperti yang tadi, tarik terus atas, lilit benang lagi. Cuman yang ini selangnya nggak usah panjang, ini selang keluaran buat ke diffuser ya. Kenapa selang yang ini pendek kita potong, nggak harus panjang langsung ke diffuser? Karena kita bakal pakai check valve. Kita langsung pasang aja dulu ini, nanti kita jelasin lagi.
Nah, lubang yang kedua udah selesai dipasang. Untuk lubang yang kedua agak susah ya ngelilit benangnya karena kehalang dengan selang yang satunya. Jadi usahakan kalian bisa masang sekuat mungkin dan semaksimal mungkin. Step selanjutnya adalah kita ngelem semua bagian yang sudah kita lilit dengan benang menggunakan lem cyano acrylate. Kalau aku sih ngelemnya kurang lebih sekitar 4 jam baru aku pakai. Usahakan rata tempatnya kayak gini, kemudian tinggal ditetesin lem. Nanti kalau sudah dilem bagian atas sudah kering, baru lem di bagian bawahnya. Sembari ngelem, kita coba bikin diffuser CO2 nya dulu. Nah, di sini aku punya keramik bekas potongan, sempat aku bikin diffuser kemarin. Di sini ada bagian atas yang udah kekikis, jadi aku nggak perlu repot-repot ngidupin gerinda karena ini tengah malam ya. Jadi aku mau potek aja ini, entah pakai apa nanti. Yang pasti aku nggak bakal gerinda, jadi bentuknya nggak bakal bagus. Nanti ini aku cuma nyontohin aja bikin diffusernya dengan bahan yang ada di sekitar kalian pastinya. Jadi aku coba patahin dulu. Nah, keramiknya udah aku patahin. Aku pakai gunting potong dahan ya. Ini kalian bentuk aja perlahan, kemudian tinggal bisa kalian gunakan amplas. Nah, kurang lebih kayak gini. Sekarang tinggal kita amplas bagian atas dan bawah biar permukaannya rata ya, sekalian ngeratain yang bagian listnya ini ya, sampingnya ini. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Gak perlu rapi lah ya, karena ini aku nyontohin aja. Lagian aku nggak pakai gerinda sama sekali. Ini amplas manual. Nah, terus buat rumahan si keramiknya sendiri pakai apa bang? Nah, di kalian pasti ada bekas botol pupuk cair ya. Jadi aku coba ambilin dulu contohnya. Nah, sebelum diffusernya digunakan, kalian bakar dulu menggunakan kompor gas ya. Ini keramiknya. Tujuannya buat mengeringkan sampai ke pori bagian dalam. Jadi ketika dilem tadi, lemnya bakal kuat menempel ke bagian keramiknya. Nah, keramiknya udah selesai dibakar. Ini udah kering banget kelihatan ya. Warnanya jadi cerah. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian ada botol pupuk cair nggak kepake, bagian dalamnya tuh bisa dipakai. Nih, cuman usahakan cari yang panjang ya. Di botol yang besar, bagian dalamnya ini biasanya panjang banget. Jadi yang ininya yang kita pakai buat rumahan si keramik ini tadi. Aku ambil yang panjang dulu. Nah, kalau untuk botol yang besar bagian bawahnya itu agak panjang ya, jadi tinggal kalian ambil yang bagian bawah, kemudian kalian bentuk buat si diffuser. Gak mungkin kan diffusernya kita pasang kayak gini posisinya, jadi tinggal kalian panasi menggunakan korek gas sebentar aja karena dia tipis banget ya. Tinggal kalian bengkokin perlahan. Udah mulai kelihatan bengkok. Nah, ini udah cakep banget. Kemudian kalau mau cepat kering tinggal kalian rendam air. Nah, dia sudah mengeras. Ini cocok banget, tinggal pasang nanti kayak gini. Nah, terus buat masukkan selang ininya, itu kan ujungnya harus kecil. Seperti biasa kalian panasi, gak usah terlalu lama, terus kalian tarik.
Kalau mau cepat sambil nariknya sambil direndam air ya, jadi langsung kering deh. Nah, ujungnya udah mengecil, tinggal dipotong. Oke, ini aja. Nah, ujungnya ini udah bisa masuk selang CO2. Nah, udah cakep kan ya, tinggal kita pikir pasang keramik ke sini. Nah, bagian sini kalian potong lurus kayak gini biar keramiknya bisa lurus terpasang seperti ini. Potong dulu. Nah, kalau udah kepotong, permukaan ini harus rata ya, jadi diamplas. Nah, kalau menurut kalian sudah rata, tinggal kalian paskan di posisi bagian paling tengah, terus kalian lem dikit demi sedikit ya. Jadi jangan sampai yang kelem itu di bagian tengah-tengah lubang ini. Usahakan yang kelem itu cuman di bagian luar dan sisi dari si media keramiknya tadi. Karena ini lubang bisa dibilang cukup kecil ya. Cuman sejauh ini aku bikin ya aman aja, tetap tembus dan halus jos. Jadi tinggal kalian lem aja. Nah, kalau sudah dilem kayak gini, tinggal tunggu kering. Nah, buat yang tutup botolnya bagian atas sudah lumayan kering. Kemudian tinggal kita lem di bagian dalamnya. Nah, sambil menunggu tutup botolnya kering dan di pusar juga kering, aku mau nyiapin ini dulu. Nah, sebelum keran yang aku pakai itu adalah check valve. Jadi check valve ini nyambung ke sambungan si botol akhir ya, lubang kedua keluaran si CO2 nya yang di soda. Jadi ini harus disambungin dulu menggunakan selang lagi. Nah, sebelum dipasang selang ke bagian check valve dan ke bagian keran, ini diamplas dulu, amplas kecil aja lah ya, buat dilem nanti ini sambil dibakar terus dipasang, dilem biar permanen lah ya, biar kuat. Sama juga yang di bagian keran, ini diamplas dulu, kemudian ujungnya ini dipanasin, terus dititisin lem baru dipasang biar paten. Nah, kemudian di bagian drat keran itu dikasih seal tip ya, biar nggak bocor. Dan pastikan di dalam si kerannya tadi ada karetnya. Jadi pengaturan CO2 nya nanti bakal lebih gampang. Sebelum itu pakaiin seal tip dulu, baru dipasang. Nah, lem yang bagian bawah di tutup botol sudah lumayan kering, jadi sambil kita instalasi aja ini. Nah, jadi pastikan si check valve nya itu nggak kebalik ya. Yang ini itu kalau ke sini dia tembus, tapi yang dari sini nggak bisa balik. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau bisa coba ditiup aja. Kalau nggak bisa ditiup berarti itu bagian yang kebalik ya. Nah, sebelum dipasang ke selang sambungan tutup botol, pastikan amplas juga di bagian sini. Kemudian ini dipanasi, terus dikasih lem dulu di bagian yang diamplas, baru dipasang. Harus cepat ya, nanti kering duluan deh. Oke, sudah terpasang. Terus yang di bagian selang ini
itu bakal sambungan langsung ke diffuser dan ke bubble counter. Jadi sebelum kalian masang ke selang, usahakan isi dulu si bubble counternya. Dan diffuser juga bisa kalian pasang langsung. Jadi air dari si bubble counter sendiri nggak langsung jatuh ya. Jadi dia bakal tertahan. Nah, kalau untuk yang di sini itu bebas, kalian bisa nggak dilem, nggak perlu dilem, itu bisa kalian coba-coba aja dulu. Tapi kalau bocor, saran aku ya mending dilem sih, aman, karena kan kita bikin ininya juga masih panjang. Kalaupun nanti air yang di bubble counter habis, ini bisa kita potong, bisa kita pasang lagi. Terus ngelepas yang bagian lem itu tinggal kalian cutter aja dikit-dikit, asal jangan bagian yang di kerannya sendiri yang terkikis, cukup selangnya aja gitu sih. Selanjutnya nanti kita langsung aku pasang ketika ini sudah kering. Aku mau isi botol ininya, citron sodanya, langsung aku praktekkan ketika sudah mau dipasang. Nanti baru kita jelasin lagi. Nah, untuk diffusernya sendiri seperti yang kalian lihat ya, cakep lah ya, nggak kalah sih ya bentuknya sama yang pabrikan itu. Yang penting fungsinya sama buat mecahin gelembung. Cuman saran aku kalau kalian buat pakai jangka panjang ya dirapin aja ngamplas ininya, bagian keramiknya. Ini kan aku cuma nyontohin singkat buat kalian yang bingung bikin diffuser. Tapi kalau kalian memang nggak punya waktu, saran aku mending beli aja, pasti udah pasti tembus dan sudah pasti berfungsi dengan baik. Kalau kita bikin sendiri secara nggak langsung, kita eksperimen ya, bisa aja keramik yang kalian pakai itu mampet, bisa aja nggak tembus. Jadi saran aku tetap semangat, jangan menyerah. Alhamdulillah. Kita lanjut ke pemasangan final. Nah, untuk botol citron soda udah aku isi. Yang botol hijau buat soda, botol merah buat citron. Nah, ini aku tes cuman 50-100 gram aja. Ini kan nggak aku timbang karena cuman buat ngetes. Terus yang diisi air kalau aku pribadi itu cuman citron doang. Yang soda aku nggak pernah pakai air di awal settingnya. Ini aku coba isi air dulu kurang lebih segini, terus mau aku kocok, dilarutkan dulu. Air nggak usah terlalu banyak dulu, yang penting si citron bisa terlarut. Tapi kalau ketika dikocok dia nggak larut, tambah lagi airnya berarti kurang. Nah, citron udah terlarut, jadi langsung install aja. Ini udah selesai semua. Diffuser mau aku masukin ke dalam dulu biar kita langsung coba praktekin. Nah, sekarang tinggal tekan botol soda biar mengalirkan botol citron biar mengalirkan si cairan citron ke dalam botol soda. Gak usah terlalu banyak, tekan sedikit aja dulu. Nah, bubble counter sudah langsung berfungsi ya. Tinggal setel kerannya, putar ke kanan itu buat menutup, putar ke kiri itu buat membuka. Dan kita tunggu bubble counter berfungsi. Tapi ini sudah mulai keluar. Nah, sukses lah ya. Seperti yang kalian lihat, bubble counter juga udah hampir 1 bubble per second. Jadi tinggal nunggu ini stabil dan gelembungnya stabil di kecil.
Nah, kalian bisa ikuti cara ini. Sistem CO2 seperti ini tuh kurang lebih hampir sama dengan botol terbalik, cuman yang bikin aku paten yang ini nggak perlu kita balik lagi. Si botol Citron kita pakaiin selang sama kayak sistem CO2 biasa, cuman di bagian sini itu aku nggak pakai selang lagi. Terus ku pakein tutupan konektor selang. Siapa tahu nanti di kemudian hari kalian mau bikin sistem yang ujung bawah bagian botol soda itu kalian pakai yang Y ya, itu juga tetap bisa sama kayak ZRDR. Tapi kalau dengan sistem yang kayak gini, aku rasa ini juga tetap awet, karena pengalaman aku sendiri ya stabil sih. Cuman kalian harus pantau bagian lem-leman ini kurang lebih 1 bulan sekali, itu harus dipantau. Kalau bisa ya setiap 1 bulan sekali, ketika kalian terasa seperti terbuka lemnya, kalian coba lem lagi, tunggu lagi sampai kering baru dipakai. Selebihnya aman aja ya. CO2 sudah stabil ya, dan diffusernya berfungsi baik, bentuk juga nggak mengecewakan. Dari tampilan si diffusernya tetap cakep lah ya. Nah, mungkin video ini cukup sekian, mudahan kalian kebantu dengan tutorial kali ini. Kalau kalian merasa ini belum yakin bocor atau enggak, ya tinggal kalian cemplungin. Cuman aku di sini semua menggunakan sistem lem, bahkan di bagian keran ini juga aku lem. Seal tipnya aku bikin tebal, paling enggak ya masih bisa buat diputer, enggak sampai pecah lah ya. Nah, ini ku lem, ini lem, bagian sini dilem, ini lem semua. Jadi sudah kupastikan ini pasti aman-aman saja. Ya, nanti sambil update perkembangan ini kita juga bakal update si tabung ini. Selebihnya dan akhir kata, jangan pernah lelah buat maintenance. Rawat airmu biar airmu yang merawat tanamanmu. See you on the next video. Oh ya, jangan lupa tekan tombol subscribe, terus nyalakan juga lonceng notifikasinya. Share video ini, siapa tahu juga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Dan jangan lupa tonton juga video-video yang lainnya. See you on the next video.